Ana rajulan Jail Amrin, ada laki-laki dari zaman sahabat datang kepada Sayyidina Umar. Waktu itu beliau khalifah radhiyallahu anhu, yashku ila khuluqi zaujati, dia tujuannya ingin curhat tentang masalah halak istrinya. Dia datang ke kiai pengen ngomongin masalah istrinya. Kiai, saya punya istri, saya begini, maksudnya pengen curhat intinya, bagaimana jalan keluarnya gitu. Bawa kopa bibabi yang dulu. Biasa kan datang ke rumah ulama mas, apalagi ini kan termasuk beliau kan sahabat ya, khalifah lagi. Datang ke depan rumahnya sambil nungguin assalamualaikum, bahasanya gitu ya. Yang tadi loh, sambil nungguin pintu dibuka. Itu di dalam lagi rame. Di dalam rumah Sayyidina Umar lagi rame. Bininya lagi nyap-nyap. Fasamia merata atas tadu alai bilisani, itu lagi ngomel, bahasanya lagi ngomel sama Sayyidina Umar. Pengen curhat masalah istri ngomel, itu pengen curhat bini kiai lagi ngomel juga, aja bingung nanti curhatnya. Aja bingung itu. Aja bingung. Pengen tujuannya kan kita pengen curhat masalah bini, ini ngapa jadi bini pada ribut, aja bingung tuh. Jadi timbul gak jadi jadinya pengen balik. Udah assalamualaikum, bahwa sakitun la yuradu ayah. Cuman satu yang dia dengar, yang dia ambil paham dari kejadian itu, Sayyidina Umar nggak ngomong. Artinya yang cerewet itu bininya aja. Sayyidina Umar tuh nggak ngomong sepatah kata juga, nggak dibalas omongannya. Jadi kayak Sayyidina Umar tuh dengerin aja. Tapi Sayyidina Umar kagak ngomel ya. Bahasanya kagak ada jawaban apa nggak komen bahasanya. Bininya nggak punya komen tapi nggak nyautin, kayak nyuekin. Ya kan namanya tadi dia pengen curhat jadi kagak jadi kan. Pansarafa rajul qailan, pulang aja balik sambil diatin, sambil ngedumel di hatinya. sambil ngomong di mulutnya nih ngedumel. In kana hada hal amirul mukminin, nah kalau misalnya bini kiai begini pakai pahali lah, bagaimana gua kan begitu. Nah kalau bininya kiai yang pangkat ustazah kan begitu bahasanya begini, apalagi bini gua yang ya gua juga bukan siapa, RT juga bukan kan begitu. Artinya dia seakan-akan menilainya seperti itu. Nah kalau umur mukminin keluarganya kayak begini ya, maksudnya begitu. Keluarga kiai aja peribut begini sama bini, apalagi gua kan begitu. Paham nggak? Iya. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Ngambil itibaran di situ. Tapi tadi dia ngambil kesimpulan, tapi Sayyidina Umar cuek. Bini ngomel dicuek aja. Artinya dia nggak ngebalas, nggak komen. Pakai pahali. Lah gimana saya kalau begitu mah? Nah, artinya timbul ngendon lah. Tadinya ada keinginan kuat, jadi turun keinginan untuk memenuhi rumah tangga. Pakal aja. Karena tadi ada yang datang, Sayyidina Umar langsung keluar. Mungkin udah beres ngomelnya aja keluar. Beliau para mudabiran panada. Udah jauh panggil, oi, lagi kemari. Panggil, kasihan tamu. Mungkin di dalam rumah bininya udah selesai ngomel kali bahasanya. Ya istilahnya begitu. Mungkin terus habis ngomel mungkin ngerjain sesuatu pekerjaan rumah tangga lah, apa ngepel, apa nyapu. Udah terus Sayyidina Umar keluar. Mah aja tuh katanya, ente ada perlu apa? Kan namanya beliau seorang Amirul Mukminin, ya kan, kepala negara. Waqala ya Amirul Mukminin, dibalik kan. Oh ya Amirul Mukminin, jituka ashku ilaika khulqi zaujati. Sebetulnya saya datang kemari ada keperluan pengen curhat masalah istri saya. Istri saya yang nyap mulut tiap hari. Wastidali hati alaiha. Itu nyap mulut sama saya tiap hari. Terus pas saya datang, pas itu jaujataka kadarik. Bini ente begini juga. Saya bingung jadinya mencurhat sama siapa ini. Saya kira kali yang model-model begini cuman kami doang begitu. Kiai mah kagak kali kan begitu. Ya kagak, bukannya kagak, sebetulnya mah kan tadi dibilang rumah tangga mah yang tahu cukup kita aja. Begitu, bukannya ya sebenarnya kalau misalnya di pertontonnya mah kayak artis ya, orang tahu semua jadinya kan begitu. Jadi pikirannya mah begini, rumah tangga begini nih yang rumah tangga model-model kita doang kali begitu. Kiai mah kagak kali kan begitu. Rupanya enggak, ambil muni begitu. Pas sampai itu jauh jatah kakak dari saya baru pengen curhat, ngedengar situasi dalam rumah tangga lagi kemelut, kagak jadi saya balik kan begitu. Farajatu aku tuh. Terus idza kana hadza alu amirul mukminin, Kak. Jadi dari saya kembali dan saya sampai ngomong begini ya Amirul Mukminin, kalau umpama
keadaan Amirul Mukminin seorang ulama aja seperti ini pakai pahali, bagaimana kami yang bukan RT aja bukan, begitu bahasanya. Kiai bukan, Ustadz bukan, saya mah. Nah, lalu apa kata Sayyidina Umar? Sayyidina Umar cuma ngasih pelajaran satu. Faqallahu Umar, berkata Sayyidina Umar kepada mereka, ya akhi, wahai saudaraku, ini namal tuh hak lihukukin halayya. Kenapa tadi istri ngomel saya diam aja, saya dengerin dia ngomel, sekenceng-kencengnya dia ngomel, tetap saya dengerin. Dan itu nggak bakal saya balas, nggak bakal saya balas satu kata pun. Dia ngomel tapi satu kata pun nggak saya komen, saya dengerin aja. Kenapa? Karena kata beliau, ini tamal tuha lihukukin alayya. Sebab dalam kehidupan rumah tangga pada intinya adalah saya memberatkan beban kepada istri yang pada itu merupakan kewajiban saya. Nyapu itu kewajiban saya, dia yang nyapu. Nyuci baju harusnya kita yang nyuci, dia yang nyuci. Yang harus ngepel harusan kita laki, dia yang ngepel. Yang masak dia, aturan kita yang masak. Yang nyuapin anak kita, tapi dia yang nyuapin. Yang nyuci baju dia, harusnya kita yang nyuci. Yang masak kita buat sarapan, ngapa dia? Di situ saya merasa artinya merasa jasanya tuh gede di situ. Coba kebayang kalau laki yang ngerjain, saya yakin semua nggak ada yang kerja, pecat semua. Bayangin coba, lebih ini makan puyeng aja udah, bini makan capek dari jam 5 jam udah capek. Dan kita masih molor aja. Jam 7 jam udah ngos-ngosan, kita baru ngopi. Capeknya kapan kita? Harusnya kita yang capek, bini mah. Jadi itu tugas nyapu tuh dia. Ini ngomongnya pelan ya. Nah kalau iya itu alasan Sayyidina Umar, seorang Amirul Mukminin, bayangin seorang sahabat khalifah, bayangin. Karena saya melihat di situ yang itu merupakan kewajiban saya terhadapnya, tapi itu semua beban saya, kewajiban dihilangkan oleh dirinya, dan itu dia lakukan sukarela. Bayangin tadi kan saya bilang jam 5 jam udah capek, udah sibuk, mau dari sini mau dari sono, pikiran ntar mau nyuci, ntar pikirannya mau ngapain, ntar mau masak mau apa. Laki tidur, laki jelaskan di sini. Ini alasan Amirul Mukminin kenapa biarin istri mah ngomel, biarin. Yang kita jangan komen. Kenapa? Kalau kita mikir ke situ, emang wajar kita dia ngomel gitu, wajar bahasanya. Nggak dibalas ya karena jasanya luar biasa seorang istri itu. Bayangin yang namanya kewajiban itu kan dosanya gede kalau nggak dilakuin. Dan kita pernah ngepel, pernah cuci baju pernah. Kadang-kadang doang, bini lagi bunting doang kita mau ngepel, bini udah punya anak mau boro-boro ngepel lagi. Nyuci baju, bini lagi nyusuin. Bini rapi nyusunya, rapi kita mencuci bajunya. Tuh, itu kata Sayyidina Umar, itu pelajarannya. Karena saya punya kewajiban, tapi kewajiban saya digugurkan semua olehnya. Inna tabakhatun tu'ami, dia yang masak, harusnya saya yang masak. Khubuzan li khubzi, dia masakin, nyuduin kopi. Harusnya saya yang nyuduin kopi buat dia, tapi dia nyuduin kopi buat saya. Harusnya kita nyuduin buat dia. Wasalatun syabi, yang nyuci harusnya saya, tapi dia yang nyuci. Terus mana lagi? Murdiatun diwaladi, yang nyusuin dia, harusnya saya yang nyusuin. Harusnya kita yang beli susu buat anak. Walaysa dzalika biwajibin alayya, dan perlu tahu wahai sahabatku, kata Sayyidina Umar, perlu tahu wahai saudaraku, walaysa dzalika biwajibin alayya, itu semua yang tadi saya sebutin mana? Masak, nyuci baju, ngurusin anak, mandiin anak, makain anak, bedakin anak, ngisiin anak, itu ada tugas saya, dan itu bukan kewajiban dia. Bayangin yang digugurin kewajiban, bukan sunnah. Pikirin sama kita, coba bayangin, itu bukan sunnah yang digugurin, kewajiban kita yang digugurin. Mereka semua yang ngebersihin semua itu, yang ngeringanin. Wa yaskunu qalbi biha anil haram. Disitulah saya merasa, disitu maksudnya merasa iba, karena dia sudah menggugurkan kewajiban saya harus balas jasa. Wa yaskunu qalbi, hatiku terdiam, hatiku tenang, hatiku jadi tenang,
biha, sebab istriku anil haram, dari hal yang haram. Jadi hati itu nggak kemana-mana hatiku tentang masalah yang haram. Saya pengen ngapain, nggak sampai stres saya ngurusin rumah tangga. Karena apa? Ada dia di sampingku. Gitu. Yang harus kita stres tadinya. Ya sekarang kan kalau kita ngurusin semua otomatis nggak kerja kan nganggur. Pengen ngerokok ngapain coba kalau kagak nyolong, kalau kagak nipu. Beliau jadi seakan-akan istrinya itu bukan hanya hal itu. Dari faedah itulah bini ngurusin semua kewajiban dalam rumah tangga, maka hatiku tidak ada tuh pikiran-pikiran pengen korupsi, pengen ngapain enggak. Kenapa? Kita jalan kerja masih enak, kewajiban udah habis semua sama bini diborong, asal kita yang ngerjain, sehingga kita kerja masih enjoy, masih jalan, masih estafet, masih istiqomah. Coba kalau nggak ada dia, bisa kita istiqomah. Dari jam 6 kita udah puyeng. Masak nasi jam berapa? Belum belanja di pasar, kita yang masak, kita yang nyangin semua. Bayangin coba, rapi jam berapa? Rapi jam 10, ya kerja jam 8. Tiap hari begitu, besok-besok udah di PHK langsung. Jadi intinya begini, di balik kesuksesan seorang suami itu ada seorang istri yang soleha. Nah, itu jawabannya begitu. Intinya mau begitu kata Sayyidina Umar mah. Kesuksesan kebahagiaan suami, awas. Itu bukan kebahagiaan hasil bisnismu, tapi di situ ada andil seorang istrimu di sampingmu yang soleha. Situ tanpa mereka mana bisa kamu sukses dalam masalah bisnis, kerjaan dan lain sebagainya. Fa in tamaltu lidalik, fa in tamaltu lidalik, fa anna ihtamaltu lidalik. Dan aku seorang Amir Mukminin, seorang cowok, seorang kepala rumah tangga, semua kubebankan seakan-akan kepada istriku. Bayangin coba itu semua urusan suami istriku yang ngejain. Faqala rajul, disitulah nasihat Sayyidina Umar kepada rajul. Maka si rajul tersebut berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wa kadzalika zawjati, ini persis sama dengan istriku. Qala Umar, maka dari itu kata Sayyidina Umar, fahtamilha ya akhi, fa inna ma hiya muddatun yasir. Kalau bahasa begini, kalau kata kita mah, kalau bini cerewet aja mau dengerin aja, entar juga diem. Gitu apa innaha, fa inna ma hiya muddatun yasir. Jadi kata Sayyidina Umar, dia ngomel saya dengerin, artinya saya sabar ngedengerinnya, kan begitu bahasanya. Maka ente juga harus begitu. Kenapa? Bini mah ngomel nggak lama. Kata Sayyidina Umar begitu, fa inna ma hiya muddatun yasir, ngomelnya mah nggak lama. Tadi gue diem lagi. Ya itu gue diem lagi. Dan mana ada sih, coba bayangin kalau dia ngomelin seharian tuh mulut kan ledes mulut itu. Ledes mulut. Muncul kagak mau makan juga seharian ngomel kagak mungkin. Artinya apa? Iya artinya begini, sengomel-ngomelnya dia mah nggak bakal lama. Begitu kan Sayyidina Umar. Maka tamilha, udah dengerin aja. Artinya sabar aja, udah. Kenapa? Nggak bakal lama tuh gue diem. Ntar juga jadem. Dengan cara apa? Bikinin teh sariwangi. Tuh kan jadi ngobrol berdua. Tuh kan ada iklannya itu, ada kan iklannya? Ada kan? Iklan juga ngajarin kan? Bikinin teh jadem dah tuh. Yang doyan teh, yang kagak doyan teh, jadi doyan belanja, ajak dah belanja, jadi diem dah. Yang doyan apa? Ajak kedoyanannya tuh diem. Gitu. Intinya tamilha, kalau dia lagi ngomel sabar. Itu aja intinya kata Sayyidina Umar. Kenapa? Ya tadi coba kalian tafakur aja tadi tuh, nyuci apa, ngepel semua aja yang ngerjain. Ya. Fa inna ma hiya muddatun yasirah, kata Sayyidina Umar, ingat masalah hal ini perempuan tuh cerewetnya enggak bakal lama. Selama-lamanya semana sih, sejam juga enggak bakal ada. Gitu intinya. Ya. Paham ini? Support lagi nih, support. Jadi sengomel apa sejelek-jeleknya istri ngomel mulu tetap itu nggak bakal lama. Makan waktu bentar itu mah nggak lama, nggak sampai 2 hari, sejam juga udah beres, tidur atau capek ngomel. Gitu. Ya. Gitu. Itu tadi supportnya. Jadi supportnya satu ya. Kalau pengen kalau kata Rasulullah, supportnya satu pahala akan Allah obral, pahala segede Nabi Ayub. Yang kedua supportnya tadi kita supaya ada rasa, tenggang rasa lah bahasanya. Kalau bini ngomel wajar lah, mungkin dia lagi capek.
Jadi biasanya tuh kalau bini ngomel kadang dia kecapean. Dia pengen ngomel sama siapa? Sama tembok nggak mungkin. Lakinya datang, lakinya tuh diomelin. Kadang-kadang itu cuma sebuah alibi aja. Alibi nutupin dia tuh lagi capek. Cuman dia karena dia pengen dilihat di depan suaminya mungkin istri yang kuat. Jadi kelemahan itu ditutupin dengan omelannya. Gitu. Nah, itu aja. Jadi Pain nama ya mudatun yasirotun, itu hanya makan waktu sebentar. Itu supportnya, itu support. Kalau ampe kagak mau juga nih disupport begini, nggak tahu cara supportnya bagaimana lagi. Ya supportnya gimana lagi saya bingung. Masa iya suruh kawin lagi nggak mungkin kan? Juga pada bingung.